Nah ini contoh lagi untuk disiplin diri. Disiplin diri itu adalah janji kecil yang ditepati. Ya, tadi sebelumnya konsistensi. Kalau ini definisi lain dari disiplin diri adalah janji kecil yang ditepati. Contoh, ya, janji kecil misalkan pengen baca buku 5 menit aja. Ini contoh ya, pengen baca buku 5 menit. Janjinya nih, tapi realitanya baru 2 menit bukunya udah ditaruh scrolling sosmed. Laman scrollingnya. Janjinya 5 menit, tapi baru 2 menit udah gitu ya. Ini contoh janji kecil yang ditepati. Contoh lain misalkan mulai besok mau diet, tapi pas besoknya jam 12 siang dia udah makan mie gacoan. Anjir gua lagi nih. Pokoknya berhubungan dengan ini kayaknya adil deh nih. Sama saya nggak pengen ini kan pengen nurunin berat badan dikit lagi gara-gara mie gacoan. Pokoknya terakhir dia kesempatan. Ini kan jam 12 udah makan, nih oke nih janji nih makan mie yang terakhir. Kita jam 4 sore, ini jam janji loh ini makan mie bakso penutup sumpah kan. Kayak bisa jadi. Ternyata jam Itu 12. janji Jam itu 22, ya. bukan janji saya ke diri saya, ke istri saya. Betul. Sehari berapa kali janji? Makanya yang paling terakhir. Nah, ini kenapa kita mentoleransi diri kan? Kenapa kita nggak punya bos? Bosnya diri sendiri, ya kan? Kita karena nggak punya Apalagi bos. mie. Kita pencinta mie juga soalnya. Sehari bisa makan mie berapa kali? Gitu. Ya. Terakhir deh jam 22 makan mie ayam. Paling terakhir nih penutup gitu ya. Saya mie sama nasi goreng. Nasi goreng. Waduh, itu dosa banget itu kalau malam itu, Bu. Itu namanya nasi goreng maut, Bu. Betul, namanya nasi goreng maut. Nah, misalnya siang, misalnya kalau makan malam kita nggak makan nasi, tapi nasi goreng nggak apa-apa. Bisa dirawat. Kalau dia nggak karbo nggak apa-apa nasi goreng. Dia bilang, Jangan iseng nih malam nih. Jangan Lagi rame, Bu. Kan orang banyak konsumsi rebusan, Kukusan. rebusan. Terus ujung-ujungnya Mie rebus. pokoknya masih rebusan kan? Mie juga. sayuran. Sehat loh rebus ya, mie rebus. Yang penting ada makanan sehat masuk udah. Janji makan sehat dan kalau sayur, sawi habis itu ketupahan mie. Itu karena kita mentoleransi diri kita sangat-sangat Oh, toleransi. tapi saya 3 bulan berhasil nih Pak nih bisa. 3 bulan. Iya. 3 bulan apa? Mantap. Nggak makan mie makan mie itu sebulan mie ayam sebulan sekali. Tadinya tiap minggu harus makan mie ayam. Harus saya. Harus tadinya. Karena Oke, bagus. minggu 1 sini sama istri saya kan berdua karena makan mie ayamnya kan mie ayam kita tuh yang biasa di Jakarta Barat atau di Serpong gitu yang tipikalnya ayam cincang atau ayam Berarti kampung. kasih bocoran dong di mana? Bisa Serlok aja, serlok. pagi kita bareng aja. Ini saya nyajak event nih belum sampean. Tobat. Ayam itu kan mie ayam koncung. Beda. Saya kalau dari ini belum mau tobat, Pak. Tapi 3 bulan saya berhasil dan Iya sih. kelihatan. Tapi ntar balik lagi nih, makanya tuh ngajak-ngajak. Karena 3 bulan kemarin ada kontrol, ada resepnya. Dia juara 5. Saya sampai resep, saya sampai cari resep mie goreng, jadi campur mie goreng chili oil. Saya beli apa kondimennya saya beli. Saking cintanya saya sama ini. Dan dalam hidup ini saya ketemu nih anaknya pencipta bumbu mie goreng Indomie itu. Oh, ibu apa gitu Anaknya ya? dulu manajer marketing di tempat saya. Gitu. Ibu Namanya apa Ibu ya? Nunu namanya. Ini kali pas Keren sih dia. Covid kemarin Itu kalau di 2020. Kalimantan beda dia. Beda. Cabenya. Dia enggak Pakai saus, tapi Dia pakai saus. bumbu. Iya. Kalimantan. Sama di Eropa juga beda. Iya. Beda. Emang di sini sausnya apa? Enggak. Saus, kecap, minyak, Bu. Enggak, cabenya saus emang. Saus. Bukannya bubuk. Bukan. Oh. Kalau khusus goreng ya Bu. Kemana khusus aja? goreng. Khusus goreng. Kita tinggal di planet lain. Saya pernah Bu makan yang bubuk goreng. Enak. Goreng. Tetap Oh gitu. Iya. Kok bisa beda? Ibu di sini belum beli minum goreng. Enggak. Enggak. Saya enggak makan ini. Ntar malam kali, Bu. Kayaknya.
Cobain. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih bumbunya? Bagi masakan setengah matang aja. Itu dosa terindah. Iya, Pak, saya nggak bohong. Dulu saya anak-anak masih kecil nih. Wah, dia udah tidur enak jam 11 makan Indomie apa. Udah kalau ingat sekarang saya aduh itu. Sudah sadar Kalau saya nih, kalau saya nih kalau nggak bisa tidur ke warung. Lapar itu mah. Karena kalau saya ke warung ibu saya tuh setiap saya ngirimin WA apa biasa ibu-ibu bahayanya Indomie ya kan buat di pencernaan buat di apa beli Indomie mulu nih beli 2 kasih duit dia selalu ngoceh makan mah jangan mie mulu duit gua kasih kembali kata gua mama kembali tapi gua diocehin Kali jadi empat. iya tapi gua beli dikasih gimana sih gua beli juga ya tapi sambil ini Saya kirimin yang di Greenfield yang ibu bisa. Tapi emang ini hanya ada di Indonesia doang sih. Kalau sekali nganterin Asa bisa nih. Cabang ide juga. Oh gitu. Di Gading Serpong. Oh, Gading Serpong. Oh ya. Apa namanya, Bang? Bami Ono. Kita mah setiap hari ke mainnya di Gading Serpong. Oh iya nih, Bu. Kita nonton musik terus, live musik di Reza SMS. sering ngikutin kita di dalam Oh ya? Iya. SMA. Saya ketemu mobil ini. ngeliatin Ini familiar ya? Hah? Kerjanya di Gading. mandiri sana. Tadi dia Saya katanya pakai- mau numpang Bu. Oh ya boleh. Kalau enggak dia di dalam motor dan samping. Buat saya ulang tahun sampai kuenya Indomie goreng. Wis ya. Kayak Sekarwangi yang bikin. Oh ya? Iya. Saking ini ya. Tapi ditutupnya Kuenya. jam 2 siang, Bu. Oh iya. Buka dari jam 6 pagi. Oh Di oke. Gading Serpong nggak jauh dari McD kan ada perempatan tuh yang pertama kita belok kiri. Kiri. Ntar aja di sebelah kanan. Oh, oke. Pasar tahu. Jasmine. Aduh pas. Iya, banyak Dekat sekolah ya? McD judulnya. McD maju dikit ke kiri. Ada Itu sekolah. mah Di Kalau- pas kalau tikungan McD kan- McD ke kiri udah di situ udah tahu. McD kan maju lagi kan ada duta buah tuh. Mm-mm. Duta buah kan terus habis itu Ada yang gang, ruko-ruko yang bank, finansial. Iya. ke kiri. Habis itu ada perapatan Iya, depannya kiri. kiri. Iya, itu kan Pasar Jasmine. Bu. Terus nanti ada ruko di sebelah kanan tuh, nah di situ ada Bami Ono. Hmm. Sebelah kanan ruko-ruko. Iya. Dekat empek-empek kan. Gitu. Tuh udah Oke. enak. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi Mas Danang nih yang disiplin diri dengan cinta lebih baik daripada kekerasan. Tuh, cinta. Kasih. Energi tertinggi itu adalah kasih. Energi kasih. Kekerasan tuh. Contoh nih, contoh. Ya. Renungin nih, direnungin. Contoh kalau misalkan nih gua harus disiplin lari pagi 10 km misalkan nih janjinya gitu. Ini kan salah satu bentuk kekerasan sebenarnya. Kekerasan diri maksa. Karena 10 km. 6 kilo udah cukup kok. Nah, makanya Saya mah 2 kilo aja yang, kali. yang bentuk cinta kan kita juga self love juga. Iya. Cinta ke diri kita. Jalan kaki 30 menit juga oke kok gitu ya. Atau lari ya 5 kilo kalau masih kuat, 3 kilo ya 40. 4 kilo. Tapi kalau dengan harus disiplin lari pagi 10 km nih gitu kan, itu kayak satu kekerasan juga gitu. Kalau nggak biasa. Kalau nggak biasa, lain kalau memang atlet ya. Kalau memang atlet, tapi kalau memang yang belum pernah gitu, Lari culture, Oh. lari culture 30 menit. emang sih ganti habit itu berat gitu. Kayak kemarin cerita burung elang itu kan, Oh iya. berdarah-berdarah Prosesnya. prosesnya gitu. Makanya daripada dengan kekerasan ya kita dengan cinta aja deh gitu ya. Contoh lain misalkan nih kayak orang tua kita dulu ya. Dulu orang tua kita itu keras ke kita ya, supaya kita sukses katanya. Ya, tapi sekarang kan beda nih. Beda zaman gitu. Sekarang kita apa mau keras lagi ke anak kita gitu. Ya kan? Enggak deh, ini kan sekarang kita pakai cinta. Anak kita itu butuh arahan, bukan trauma. Kadang kekerasan itu bisa menghasilkan kesuksesan, juga bisa menghasilkan trauma. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini kembali semuanya adalah ke pilihan sih ya. Mana yang nyamannya aja. Kalau memang ada orang yang nyamannya dengan kekerasan ada. Dia emang pengennya dikerasin ada. Teman saya Orang dewasa. teman di kantor saya ada. Dia lebih seneng dimarahin. Karena ada trauma masa Ada kecil. itu. Ada trauma.
Karena ada trauma masa kecil, jadi dia mencari. Dia Jadi mencari pikiran akhirnya. bawah sadarnya mencari. Dia senang kalau Semakin hidupnya parah susah, ya. terus dikerasin, dia senang. Karena dia Adrenalin. menikmati itu, Hmm, menikmati adrenalin. pikiran bawah sadarnya itu. Karena Ada. dia udah terbentuk. Biasanya seperti itu, biasanya. Karena buat dia nggak masalah, gitu. Karena dia mencari itu. Nah, itu adrenalinnya terpacu, dia makin senang. Itu atas dasar itu, biasanya. Ya.